Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih pareng maringi kathah kenikmatan, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan ibadah salat Isya yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in tabi'in sumrambah dumateng umatipun lan mugi benjang wonten yaumil akhir pasti pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pengaosan hadis saking kitab Riyadhus Shalihin sing bahas bab sabar. Bab sabar. Hadis wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ahu ya abatah jannatul firdausi ma'wahu ya abatah ila Jibril nan'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turaba. Rawahu Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau meriwayatkan tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya lama thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah sakitnya, ya, menjelang wafat beliau semakin parah sakitnya, ja'ala yataghashshahu karbu, ya, maka beliau pun merasa sangat berat, ya, beliau berat menghadapi sakaratul maut, ya. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka putri beliau yang bernama Fatimah, beliau berkata, wa karba abatah, alangkah berat penderitaanmu wahai ayah, wahai bapak, ya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW beliau berkata, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini, hari terakhir nih, setelah hari ini. Falamma mata, maka ketika Rasulullah SAW beliau meninggal, beliau wafat, qalat Fatimah putri Rasulullah mengatakan, ya abatah ajaba rabban da'ahu, wahai ayah, ya, beliau telah memenuhi panggilan Rabbnya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wahu, wahai ayah, semoga surga firdaus adalah tempat kediaman, ya, tempat kediaman. Ma'wa itu tempat kediaman, ya. Ya abatah ila Jibril nan'ahu,
wahai ayah, kepada malaikat Jibril kami sampaikan ya berita wafat. Ya. Maka falamma tufina, ketika Rasulullah dimakamkan, ya, kemudian para sahabat itu menaburkan tanah, dan ini termasuk sunnah ya. Kemudian Aisyah berkata, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turaba. Ya, hai Anas, apakah kalian merasa baik-baik saja ya menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini masuk dalam bab sabar. Ya, hadis ini oleh Imam An-Nawawi disebutkan dalam bab sabar. Monggo sareng-sareng kita pelajari bahwa hadis ini menjelaskan tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala yataghashshahul karb, ya, menjadikan berat sakit Rasulullah ini menjadikan berat dalam sakaratul maut min siddatin ma yusibbu, terhadap sakit yang menimpa beliau. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa sakitnya Rasulullah itu merupakan, ada riwayat menyebutkan salah satu efek dari racun. Jadi Rasulullah itu nanti diracun, Pak. Kalian wanita Yahudi. Ya. Ada wanita Yahudi mengundang Rasulullah makan. Lah, paha kambing itu dikasih racun. Ya, pahanya itu, paha kambing yang disajikan Rasulullah itu dikasih racun. Sampai dalam riwayat niku Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya, sakitnya ini disebabkan karena racun yang dilakukan oleh wanita Yahudi. Allahu a'lam bishawab. Ada riwayat seperti itu. Nah, beliau merasakan sakitnya ini menjadikan berat sekali, ya, dalam menghadapi sakaratul maut. Ya. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, manusia paling mulia. Beliau merasakan beratnya sakaratul maut. Nah, di sini ada hikmah. Wal hikmatu fi hadza min ajli ayyanala sallallahu alaihi wasallam a'la darajatis sabr. Apa hikmahnya? Bukankah beliau itu seorang nabi? Masa seorang nabi kok sakaratul mautnya kok berat sekali ya gitu. Masa seorang nabi kok merasakan sakit menjelang wafatnya sampai merasakan berat dalam sakaratul maut? Di sini hikmahnya adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran dalam menderita sakit. Apalagi sakitnya sakit jadi sampai sakaratul maut, sabar. Nah, dan ini tidak mudah. Ada orang diuji sakit, sakitnya berat, wah, munine ora karuan. Ya, nah, malah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna sabra manzilatun aliyatun, karena kesabaran ini kedudukannya sangat tinggi, la yanalu illa bimtihanin, yang pahala kesabaran ini tidak bisa kita raih kecuali ketika kita mendapatkan suatu ujian. Nah, kalau di sini berarti contohnya adalah sakit, ya. Contohnya adalah sakit. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika Rasulullah merasakan beratnya sakarat tadi, putri beliau bernama Fatimah, ya, putri beliau bernama Fatimah, satu-satunya anak Rasulullah SAW yang masih hidup sampai Rasulullah wafat. Putra putri Rasulullah itu ada 7. Putra putri Rasulullah itu ada 7.
itu pernikahan dengan Khadijah, 1 pernikahan dengan Maryam. Ya. Lah, putra putri beliau yang pertama adalah Qasim. Nah, maka Rasulullah SAW beliau itu juga dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Putra beliau namanya Qasim. Wafat, meninggal pada usia 2 tahun. Ya, Qasim. Kemudian Zainab. Ya, yang kedua adalah Zainab. Ya, wafat pada tahun ke-8. Ya, ketika itu usianya kurang lebih 30 tahun. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah ini nikah dengan Utsman bin Affan. Ya. Kemudian Ruqayyah sakit, meninggal. Kemudian adiknya Ruqayyah namanya Ummi Kulsum. Ya, jadi nikah juga dengan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini, sahabat Utsman bin Affan itu menikahi 2 putri Rasulullah. Ya, yang pertama Ruqayyah. Ya, Ruqayyah nikah dengan Utsman bin Affan, kemudian Ruqayyah sakit. Nah, setelah itu nikah lagi dengan Ummi Kulsum. Ini juga beliau wafat juga. Setelah itu Fatimah. Ya, Fatimah, yang Fatimah ini sampai akhir hayat Rasulullah SAW beliau masih hidup. Nah, Fatimah ini yang nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah. Lah 6 anak ini ya itu pernikahan dengan Khadijah. Ada 1 anak namanya Ibrahim, ya, pernikahan beliau dengan Maryam. Ibrahim pun ya meninggal ketika kalau tidak salah usia 9 tahun mungkin kalau tidak salah. Ya. Nah, ini putra-putri Rasulullah SAW. Yang sampai akhir hayat Rasulullah yang masih hidup adalah Fatimah. Nah, putri Rasulullah Fatimah ya melihat kondisi ayahnya merasakan berat dalam sakaratul maut. Maka kemudian Fatimah berkata, wa karba abatah, alangkah beratnya penderitaanmu wahai bapakku, wahai ayah. Tidak tega ya. Bapaknya sakit, tidak tega melihat seperti itu ya. Nah, jadi ketika itu Rasulullah niku wafat, meninggal di rumahnya Aisyah ya. Meninggal di rumahnya Aisyah. Jadi ketika itu istri-istri Rasulullah juga berada di situ. Nah, kemudian Fatimah datang. Ya. Fatimah datang, kemudian duduk di sebelah Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah dipanggil, ya, dibisiki. Setelah dibisiki, Fatimah menangis. Ya. Istri-istri Rasulullah tidak ada yang tahu ini. Ya. Setelah dibisiki, Fatimah menangis. Setelah itu dibisiki lagi, Fatimah tertawa. Nah, sampai istri-istrinya ini bingung lagi, ya. Sampai tanya, wahai Fatimah, apa yang Rasulullah bisikkan kepadamu? Kok sampai kamu tertawa? Sampai kamu menangis dan tertawa? Demi Allah saya tidak akan menceritakan. Ya, sampai Rasulullah nanti sudah ya dimakamkan. Ya, maka setelah dimakamkan, selang beberapa hari, Aisyah ini masih penasaran, janjane apa kok ini? Kok nangis bareng ngono guyu kan gitu. Lah ketika itu kemudian Fatimah bercerita, biasanya setiap tahun Jibril itu datang kepadaku membacakan Al-Quran. Ya, ini setiap bulan Ramadan. Jadi setahun sekali Jibril itu datang mengajarkan Al-Quran. Lah pada tahun ini kok Jibril datang 2 kali. Lah itu berarti menandakan, maksudnya itu sebuah isyarat. Ya. Maka mendengar itu Fatimah nangis. Bapak ini
sebentar lagi, mungkin seperti itu mungkin. Nah, setelah nangis kemudian diberitahu lagi, wahai Fatimah, tidakkah engkau senang? Engkau akan menjadi sayyidatul ummah, pemimpinnya umat, ya, di jannah kelak, di surga kelak. Maka kemudian Fatimah tertawa, senang mendengar kabar itu bahwa Fatimah kelak akan menjadi sayyidatul ummah. Gitu. Maka ketika mendengar itu Fatimah tertawa. Nah, terus ini Fatimah, ya. Ya abata wa karba abata, alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayah. Faqala, maka kemudian Rasul mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini bapakmu, ayahmu tidak akan merasakan penderitaan lagi. Wah, artinya sudah nih, oke? Ya, akhirnya beliau Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, persis dengan hari kelahiran, ya Senin ya tanggal 12 Rabiul Awal, ya, menurut beberapa pendapat ya, tahun 12 Rabiul Awal, hari Senin sama, jadi tanggal lahir beliau, tanggal wafatnya sama, ya, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ya, tahun 11 Hijriah. Jadi beliau melaksanakan tugas itu sekira 23 tahun, diangkat menjadi nabi usia 40 tahun, ya, dakwah di Makkah selama 13 tahun, kemudian dakwah di Madinah selama 10 tahun, 63 tahun. Ya, nah itu wafatnya Rasulullah SAW. Nah, maka bahkan kalau sepertinya ada ya ini di buku Umdatul Ahkam itu, Rasulullah SAW itu ketika beliau menjelang wafat itu berada di pangkuan Aisyah, ya, kemudian saudaranya Aisyah datang masuk ke rumah, masuk ke ruangan dengan membawa siwak, kayu siwak. Rasulullah lihat siwak, kemudian Aisyah niku tahu ya apa kayaknya Rasulullah pengen siwak. Akhirnya siwak yang dibawa sama Abdullah bin Abu Bakar tadi diminta, kemudian dikunyah. Setelah itu Rasulullah siwak sebelum meninggal itu. Selesai siwak kemudian fi rafiqil a'la. Ya, kemudian Rasulullah mengangkat jarinya, ya, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Beliau wafat, ya, beliau wafat di situ. Falamma mata, maka ketika beliau Rasulullah SAW beliau wafat, Aisyah mengatakan, qalat, Aisyah ngapunten sinten? Fatimah, ya abatah ajaba rabban da'ahu, wahai ayahku, ya, memenuhi panggilan Rabbnya. Ya, jadi Rasulullah SAW memenuhi panggilan Allah. Maka orang yang soleh, para anbiya, para solihin, mereka ketika wafat itu ya panggilannya indah. Jenengan pun hafal ayatnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Itu panggilan yang indah. Maka kata Fatimah radhiyallahu anha, ya abatah, wahai ayahku, ajab rabban da'ahu, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai tugasnya, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abatah jannatul firdaus ma'wahu, wahai ayahku, ya, semoga surga firdaus, jannatul firdaus ma'wahu, tempat kembali, tempat kediaman. Kenapa kok di sini disebutnya jannatul firdaus, Pak? Jadi di antara jannah ataupun surga yang ada, yang paling spesial VIP niku jannatul firdaus.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah, fa idza sa'altumullah fasalluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, berdoa minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling utama, surga yang paling tinggi. Nah, ini VIP nih nggih, berarti kelasnya kelas njaluk ke orang bayar njaluk mawon itu ya Allah ya, minta surga firdaus itu. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga firdaus itu ada arsy. Arsy ya, arsy-nya Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari surga firdaus ini ya sumber air, sumber sungainya surga itu ya dari surga firdaus. Nah, maka di sini Fatimah mengatakan, ya abatah jannatul firdaus ma'wahu, wahai ayahku ya, surga firdaus tempat kembali. Ya abatah ila Jibril nan'ahu, wahai ayahku, kita sampaikan berita kematianmu atau wafatnya beliau ya kepada malaikat Jibril ya, disampaikan ya kepada malaikat Jibril. Ya wa alam ya, ini dalam terjemahnya seperti itu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini tadi disebutkan bahwa hadis ini masuk dalam pembahasan sabar. Dalam artian ngeten, Rasulullah SAW fi hadzal hadis bayanun, bahwa dalam hadis ini ada penjelasan anna Rasulullah SAW ka ghairihi minal bashar. Rasulullah itu ya sebagaimana manusia biasa ya. Ya beliau ya makan, beliau ya sakit, beliau juga mengalami sakaratul maut ya. Ya beliau lapar, sakit, haus, sama seperti kita, sama seperti manusia ya, artinya sama saja. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya ini ya manusia sama seperti kalian. Ansa kamatan sau, yo eneng kolone sing jenenge menungso niku lali kan itu. Rasulullah juga pernah lupa kan gitu ya. Dalam kasus dulu ya, pernah kita belajar fikih ibadah itu, Rasulullah sholat napa niku asar nggih, sholat asar 2 rakaat nggih, sholat asar 2 rakaat. Kirane para sahabat napa sholatnya dikosor, sholatnya dikosor loh. Nah senior sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, oke mau tanya niku, oke. Nah, ada salah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadain. Ya, ini mergo Dzul Yadain ini. Ya. Rasulullah niki napa salate dikosor kan. Dikosor, mosok dikosor kan. Mboten safar kok dikosor. Kemudian Rasulullah memastikan apa benar yang disampaikan oleh Dzul Yadain. Benar Rasulullah. Niki mau jenengan sholat asar namung 2 rakaat. Maka beliau kemudian ya bangkit lagi, takbiratul ihram lagi, melengkapi sholatnya. Nah itu di kitab ini, buku Umdatul Ahkam ini ada ini ya, disebutkan. Jadi tadi ya wis ngobrol-ngobrol niku nggih. Salam, ngobrol-ngobrol, zikir, ngobrol-ngobrol. Iki pira mau iki salate? 2. Lah ternyata beliau tidak mengulangi salatnya. Terus mboten usah diulangi, Pak. Nggih. Tinggal nanti berdiri mulai lagi takbiratul ihram nambah 2 rakaat. Lah mengke saderenge salam sujud sahwi. Itu di kitab Umdatul Ahkam yang ada di sini nih. Di ini nanti dicari di bab sujud sahwi. Nah, artinya apa? Rasulullah juga lupa. Lah pernah juga Rasulullah ketika ngimami lupa ada ayat yang tertinggal.
Maka setelah salam, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayatun kada wa kada." Wahai Rasulullah, ini tadi ayat ini tidak dibaca. Halan zakartaniha, kata Rasulullah. Kenapa kamu tadi kok tidak mengingatkan? Artinya ketika jadi imam, ya, nek ada ayat yang ketinggalan, makmum boleh mengingatkan. Nah, maka kata Rasulullah, qala innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya Rasulullah, aku ini ya basyarum mislukum, manusia sama kayak kalian. Ansa, yo eneng lali ini, kadang lupa. Kamatan sauna, sebagaimana kalian lupa. Ya. Wa fihi raddun ala haula'i qaumul ladzina yusyrikuna bir rasul. Ya, ini sebagai bentuk sanggahan kepada orang-orang yang terlalu mengkultuskan, ya, mengkultuskan Rasulullah. Bukan artinya bukan dalam hal kenabiannya, ya, saya koreksi, ya. Ya, dalam hal bukan kenabiannya. Yad'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghithuna wa huwa fi qabrihi. Ya, nah ini sampai berlebih-lebihan, ya, mereka ya sampai kemudian melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi bahkan wasiat Rasulullah nih, saya baca panjang itu, jadi ceritanya panjang. Rasulullah itu sebelum wafat niku nggih nate pesan, ya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi nyembah kuburan akhirnya. Nah, itu. Ya, nyembah apa? Nyembah kuburan. Nah, dalam itu artinya Rasulullah jangan sampai berpesan nanti, ya, ketika Rasulullah niku wafat, jangan sampai kuburannya itu dijadikan sebagai masjid. Nah, nek yang sudah kesana kan lihat makamnya Rasulullah itu di dalam Masjid Nabawi, ya. Tapi kan dulunya hakikatnya itu bukan masjid. Rasulullah itu wafat kemudian dimakamkan di dalam rumahnya Aisyah, ya. Karena memang antara masjid dengan rumahnya Aisyah dengan rumah-rumah istri Rasulullah itu berdempetan. Nah, Nabi itu dimakamkan di rumahnya Aisyah. Lah setelah itu Masjid Nabawi itu mengalami pelebaran. Ya akhirnya mau tidak mau makam ini masuk. Ya, makam ini masuk. Nah, masuk makamnya Kanjeng Nabi harus dibongkar. Waduh sono mungkin. Ya. Nah, maka makam itu masuk, ya, dan itu pun ada, ya, ada pagarnya itu, ya, itu pun ada pagarnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, terus di sini menyebutkan Rasulullah itu ya sama sebagaimana manusia biasa. Artinya beliau itu yang merasakan sakit, ya, beliau merasakan bahkan beratnya sakaratul maut. Supaya apa? Ya supaya Rasulullah juga mengajarkan sabar. Kan ngeten nggih? Artinya ngeten, ini ada hikmah gini. Kenapa Allah itu mengutus Nabi kok seorang manusia? Nah, ya, saya ulangi. Kenapa Allah mengirim Nabi seorang manusia, ya, Rasul seorang manusia, agar bisa kita contoh. Nah, coba Pak, nek sing jenenge Nabi ku malaikat, dhewe arep nyontone priye? Malaikat, nah sapa sing ndak lihat sing rupane malaikat niku terus pundi. Malaikat mboten gadah nafsu. Ora eneng malaikat kok nikah ge duwe anak ora eneng ceritane, ya. Maka hikmah Allah mengutus seorang nabi manusia agar bisa kita contoh. Rasulullah sakit. Lah Rasulullah ketika sakit itu apa? Beliau bersabar. Lah kita mencontoh. Ketika kita sakit, kita juga bersabar sebagaimana sabarnya Rasulullah. Rasulullah lapar dan lain sebagainya. Ya artinya ada sisi manusiawinya yang di situ kita bisa mencontoh.
innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun, ya. Aku lupa ya sebagaimana kalian lupa. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini pula ada satu pelajaran dalilun ala annahu la ba'sa binnat bil yasir, tidak apa-apa kalau sekedar hanya meratap ringan lah, meratap ringan, menangisi orang yang meninggal. Jazakumullah. Idza lam yakun, ya, selama dia tidak sampai nembung seperti orang yang teriak-teriak, nah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Termasuk di sini juga bolehnya na'yun itu tadi kata Fatimah radhiyallahu anha, ila Jibril nan'ahu, ya, kami sampaikan wafatnya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya. Lah artinya gini, boleh memberitahukan kematian, ya, seseorang, ya. Ya, sekarang ya lewat mungkin ya speaker, lewat masjid, lewat pengumuman, lah itu namanya na'yun, ya, namanya ya na'yun. Yang demikian tidak apa-apa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti agar supaya banyak orang yang mendoakan. Ini banyak orang mendoakan. Semakin banyak yang mendoakan, masya Allah, ya, itu semakin baik, ya, bagi si mayit. Nah di sini tadi wa fihi dalilun ala anna Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu anha baqiyat ba'da mautihi. Ini juga menunjukkan bahwa Fatimah putri Rasulullah itu beliau tetap hidup, ya, sampai Rasulullah wafat. Ya. Lah di sini juga disebutkan baqiyat Fatimah wa laisa laha mirathun. Ya. Ketika Rasulullah wafat, kayak bojo-bojone dikumpulke niku nggih, karo-karone nggih, istri-istrinya Rasulullah dikumpulke, anaknya Fatimah dikumpulke. Itu tidak kemudian meninggalkan warisan. Di sini disebutkan di sini, ya, walaisa laha mirathun, tidak ada warisan yang ditinggalkan kepada anak istri, ya. Li'anal anbiya la yarithuna, karena para nabi itu meninggal itu mereka tidak meninggalkan warisan, ya, dirham ataupun dinar, ya. Nah, mereka meninggalkan warisan ini nama ilmu, ya. Inna ma'syarul anbiya la nuwarrithu ma taraknahu shadaqah, bahwa apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Yang ditinggalkan oleh para nabi itu statusnya bukan warisan tapi sedekah. Qala Rasulullah, ini sabdanya Rasulullah, ya, ma'syarul anbiya, para nabi itu, ya, tidak meninggalkan warisan, ma taraknahu shadaqatun, bahwa apa yang ditinggalkan oleh para nabi itu menjadi sedekah. Allahu a'lam bishawab. Menikah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hadis, ya, terkait dengan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.